Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Syarah Kasifatus Saja. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhadi wa salihin, khususan jami'i masyayikh ma'adilul bayo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Syarah Kasifatus Saja Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, ya, tanbih, peringatan, ngingetake, peringatan. Indama atal musannifu awalan bidzikri arkanil islami wal imani. Pengarang itu menuturkan di awal atau menyebutkan di awal dengan menuturkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Li'annahu azimul mawqi'i, karena rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman, ya kan, disebutkan di awal itu karena ini persoalan yang besar, ya kan, besarnya realitas atau pentingnya persoalan. Jadi kenapa rukun Islam dan rukun iman disebutkan di pertama? Karena besarnya persoalan atau sangat pentingnya persoalan atau sangat pentingnya pembahasan, gitu ya. Wa qad ishtamala ala jami'i wadhaifil ibadati adh-dhahirati wal batinati, di mana ya rukun Islam dan rukun iman itu mencakup seluruh pekerjaan atau aktivitas-aktivitas ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Jadi kalau kita sebut lagi, ya, rukun Islam itu kan syahadat, kemudian syahadat, sholat, yang kedua zakat, ketiga, keempatnya puasa, lalu kemudian kelima haji bagi yang mampu. Lalu kemudian rukun iman ada 6, ya kan, antuk minabillahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya Allah, wa kutubihi, kitab-kitab sucinya Allah, wa rusulihi, utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, lalu kemudian qada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Nah, itu kan mencakup ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Kalau ibadah lahiriah tentu sholat, zakat, puasa, haji, yaitu lahiriah. Kalau batiniah itu kan iman, syahadat, percaya dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu batiniah, ditambah dengan 6 rukun iman yang ada 6, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu ibadah yang sifatnya batiniah karena kaitannya dengan pemikiran, teologi, dan keyakinan. Qala al-Ju'firu
Ini nama orang ya. Ju'firu itu apa ya ini? Iya, Ju'firu. Ya nama orang. Imam Jufriyu, maaf bukan Ju'firu. Salah. Qala al-Jufriyu, Imam Jufri, wa yuqbahu bil aqili ayas ala an arkanil islami wal imani fayarudda jawaban wa huwa yaz'umu annahu muslimun wa mu'minun intaha. Nah, Imam Jufri ini kayak nama orang Indonesia ya, Syekh Jufri ya, berkata bahwa dianggap buruk atau dianggap jelek ya orang yang berakal, yang ditanya orang berakal itu tentang rukun Islam dan rukun iman, kemudian dia tidak bisa merespon jawaban atau tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa memberi jawaban. Padahal dia misalkan mengaku sebagai orang muslim dan orang mukmin. Nah, jadi Syekh Jufri mengatakan orang yang berakal itu ketika ditanya ada berapa rukun Islam, ada berapa rukun iman, apa saja rukun Islam, apa saja rukun iman, ternyata tidak bisa menjawab. Nah, itu orang yang dianggap buruk kalau dia seorang muslim dan seorang mukmin. Makanya wajib hukumnya kita sebagai umat Islam itu wajib mengetahui rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Wa huwa ma'khudun min hadisi Sayyidina Jibril alaihissalam kama fil arba'ina lin Nawawi. Nah, rukun Islam ya, rukun Islam dan rukun iman itu diambil dari hadis Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana hadis atau penjelasan yang ada di dalam kitab Arba'in lin Nawawi, karya Imam An-Nawawi yang biasa terkenal dengan Arba'in Nawawi, ya kan. Qala rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi berkata, semoga Allah merahmatinya, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Qala, sahabat Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nah, sahabat Umar berkata atau bercerita bahwa di satu hari ketika kami duduk ya kan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ngeriung gitu ya, lagi kopdar lah ya, lagi ngeriung, lagi ngobrol santai Rasulullah bersama para sahabatnya, sahabat Umar, sahabat yang lainnya. Idza tala alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri. Kemudian terlihat ya kan pada kami seorang laki-laki yang pakaiannya itu sangat putih dan rambutnya itu sangat hitam. Jadi datang seorang laki-laki berpakaian yang sangat putih, rambutnya itu sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, yang tidak diketahui atau tidak bisa dilihat jejak-jejak perjalanannya. Jadi kalau jalan itu kan, kalau misalkan jalan kaki, jejak-jejak kakinya kan kelihatan itu. Atau naik kuda atau naik onta, itu kan
kelihatan telapak kaki kudanya atau telapak kaki ontanya. Ini tidak kelihatan. Nah, ini kebetulan dia datang tidak menggunakan kendaraan, jalan kaki, tapi telapak kakinya itu tidak kelihatan gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan salah satu dari kita itu tidak mengenalnya gitu. Artinya kisana lah, kisana orang yang asing gitu ya, tidak ada yang kenal gitu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, yang rambut sangat hitam itu duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian seorang laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan seorang laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pupu ya, fakhidai kedua kaki Rasulullah, kedua paha ya. Jadi laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Rasulullah SAW. Wa qala ya Muhammad, laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, akhbiruni anil Islam, berilah informasi, berilah pengetahuan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata atau menjawab, al-Islamu, Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan syahadat bahwa engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus wa tuqimas salata, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau memberi atau menunaikan zakat. Wa tasumar ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhijjal baita, dan engkau haji ke Baitul Haram. In istata'a ilaihi sabila, ketika engkau mampu jalan menuju Baitul Haram, yaitu mampu ongkosnya maupun mampu fisiknya dan mampu perbekalan atau nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Nah, qala sodakta. Nah, setelah mendengarkan jawaban dari Nabi Muhammad bahwa Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, kata laki-laki itu, sodakta, engkau benar, jawabanmu tepat, seperti itu. Fata'ajjabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kami, kata sahabat Umar, takjub atau aneh kepada laki-laki itu. Laki-laki itu kok bertanya kepada Rasulullah, setelah Rasulullah menjawabnya, kemudian mengkonfirmasi bahwa jawaban Rasulullah itu benar gitu. Artinya orang kan bertanya biasanya tidak tahu gitu kan. Itu ya, karena tidak tahu maka dia bertanya. Tapi ini kok orang bertanya setelah dikasih jawabannya, lalu orang itu merespon Anda benar. Berarti kan kayak orang sedang ngetes seperti itu. Qala fa'akhbar
fa'ukhbiruni anil imani. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, berilah pengetahuan kepadaku tentang iman, atau berilah informasi kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, Rasulullah menjawab, yang dinamakan iman adalah ketika engkau iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitab sucinya Allah, kepada utusan-utusannya Allah, kepada adanya hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, kepada takdir, baik dan buruknya takdir itu dari Allah. Nah, jadi ini sebetulnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini ingin memberikan landasan dalil, gitu kan, nas dari hadis tentang penjabaran rukun Islam dan rukun iman yang sudah dijelaskan di depan. Nah, kemudian qala sadaqta. Nah, setelah Nabi Muhammad menjawab bahwa iman itu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab sucinya, rasulnya, hari akhir, iman kepada takdir. Kemudian laki-laki itu mengatakan, Anda benar, Anda tepat, gitu. Jawaban Anda benar. Qala fa'ukhbiruni 'anil ihsani. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Laki-laki bertanya lagi, berilah kabar atau berilah informasi kepadaku tentang ihsan. Yang pertama bertanya tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang dinamakan ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu atau melihat engkau. Nah, itu definisi ihsan. Jadi ihsan itu seseorang yang ketika ibadah, ya, atau bahkan ketika beraktivitas apapun, itu seakan-akan orang itu atau engkau itu melihat Allah. Ketika engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah itu melihat engkau. Jadi gerak-gerik kita itu per detik, itu kan, per menit, per jam, per hari, per tahun, atau bahkan mungkin kalau ada anaknya detik itu per anaknya detik gitu ya, per separuh detik, seperempat detik gitu ya. Itu semua telah terpantau, telah terlihat, dilihat secara jelas oleh Allah. Tidak ada yang luput sedikit pun. Gitu. Qala fa ukhbiruni anis saati. Nah, kemudian laki-laki itu berkata lagi, berilah informasi, berilah pengetahuan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah mengatakan, mal mas'ul anha a'lamu minasail. Nah, ini berargumentasi Rasulullah, orang yang ditanya, ya kan, itu tidak lebih mengerti, ya, tentang hari kiamat daripada orang yang bertanya, gitu. Jadi Rasulullah tidak menjawab tentang kapan hari kiamat itu
akan terjadi. Nah, ketika laki-laki itu bertanya kapan sa'ah atau hari kiamat itu terjadi, Rasulullah berdiplomasi, orang yang ditanya, maksudnya dirinya, itu tidak lebih mengerti dari orang yang bertanya tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Nah, tidak dijawab oleh Rasulullah. Qala fa ukhbiruni an amaratiha. Nah, kemudian dicecar nih. Seorang laki-laki itu bertanya lagi, maka kalau begitu berilah informasi kepadaku, berilah pengetahuan kepadaku tentang tanda-tanda, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu artinya kalau tentang kapan hari kiamat itu akan terjadi itu tidak diketahui, mati misteri, ya kan, maka berilah aku pengetahuan tentang tanda-tandanya saja, tanda-tanda kiamat. Nah, qala, Nabi Muhammad menjawab, antalidal amatu rabbataha. Nah, yang pertama, seorang amat, seorang budak perempuan itu melahirkan gustinya, melahirkan tuannya. Nah, jadi ini kan zaman dulu ya, masih ada perbudakan. Jadi ciri-ciri kiamat, ya, itu ketika seorang perempuan budak melahirkan sayyidnya, robbataha, melahirkan majikannya. Maksudnya melahirkan majikannya itu gimana? Jadi seorang budak dipakai atau digauli oleh majikannya, oleh sayyidnya, lalu kemudian hamil, melahirkan anak, ya kan? Nah, anak itu hasil dari hubungan seorang perempuan budak dengan sayyidnya, dengan majikannya. Nah, sama saja, karena itu benih dari majikan, maka yang dilahirkan juga adalah majikannya, ibunya, yang sebagai seorang perempuan budak itu. Nah, itu ciri-cirinya gitu. Nah, yang perlu diketahui bahwa perbudakan itu satu fenomena peradaban masa lalu, universal, ada di mana-mana, bukan hanya ada di timur, tapi juga di barat, bukan hanya ada di peradaban Islam, tapi juga di peradaban barat. Seperti digambarkan perbudakan itu ketika penjajahan Belanda, ya, penjajahan Belanda di Indonesia. Pada waktu itu kata Pramudia Anantatur di dalam tetralogi novelnya, yaitu Rumah Kaca, Bumi Manusia, ya kan, Anak Semua Bangsa itu kan ada kisah amat tuh. Jadi perempuan budak dijadikan gundik, ya kan, majikannya adalah orang Belanda. Jadi Belanda ini laki-laki, kemudian punya amat atau budak perempuan dari Indonesia, namanya Nyai Ontosoro. Kemudian melahirkan namanya, anaknya itu Minke, gitu ya. Artinya meskipun itu adalah novel fiktif, tapi itu hakikatnya menggambarkan satu fenomena kenyataan sejarah bahwa perbudakan itu di dunia barat, ya, Belanda pada waktu itu ketika menjajah Indonesia itu terjadi dan ada gitu. Nah, karena itu fenomena dunia seperti itu. Nah, seperti itu ya. Yang pertama, ciri-ciri ciri-ciri budak gitu ya. Bukan ciri-ciri sa'ah atau kiamat gitu. Wa antaro al-hafata al-urata al-alita al-alata.
Al-hafata. Nah, ini semua ini ada penjelasannya nanti nih. Al-hafata itu adalah orang yang tidak memakai sandal di kakinya ketika berjalan. Al-urrata itu seseorang yang tidak mengenakan apapun di tubuhnya, maksudnya telanjang. Ini ciri-ciri kiamat. Jadi ciri-ciri kiamat itu ketika banyak orang yang telanjang di publik gitu. Kemudian ketika banyak orang yang buka kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai kaos kaki gitu ya. Lalu kemudian al-alata. Nah, al-alata itu orang fakir ya. Banyaknya fenomena, kalau bahasa sekarangnya, kemiskinan ekstrim ya. Al-alata. Lalu kemudian ru'a asyad. Nah, ru'a asyad itu diartikan orang yang ya angon kambing, ya kan, orang yang menggembala kambing, ya kan. Ru'at asyad yatatawaluna fil bunyan, di mana para penggembala kambing itu berlomba-lomba mempertinggi bangunan-bangunan. Jadi menciptakan bangunan pencakar langit gitu ya. Itu ciri-ciri kiamat itu. Tsumma intalaqa falabita malyan, kemudian laki-laki itu diam dalam masa yang lama. Itu kan, Rasulullah diam dalam masa yang lama, lalu kemudian laki-laki itu berlalu. Tsumma qala ya Umar atadri man as-sa'il. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Laki-laki yang bertanya tadi itu siapa, Umar? Qultu wallahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, kata Umar, hanya Allah dan Rasulnya yang mengerti. Aku nggak ngerti siapa yang bertanya tadi. Itu hanya Allah dan Rasulnya yang mengerti, yang mengetahuinya. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, rawahu Muslim. Nah, Rasulullah menjawab bahwa laki-laki tadi itu yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang ciri-ciri hari kiamat, itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajar agama kalian, mengajar kalian tentang agama kalian. Itu. Jadi malaikat Jibril bertanya ke Rasulullah tentang Islam, iman, ihsan, ciri-ciri hari kiamat. Itu hakikatnya sebetulnya metode cara memberi pelajaran kepada sahabat Umar dan para sahabat yang lain agar mengerti apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa saja tanda-tanda hari kiamat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qauluhu wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi ay wada'a ar-rajulu kafaihi ala fakhidaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya meletakkan kedua telapak tangan ke ke paha Rasulullah. Itu maksudnya seorang laki-laki itu meletakkan kedua tangan ke kedua paha Rasulullah. Jadi duduknya sambil memegang kedua paha. Artinya saking akrabnya seperti itu. Ini menunjukkan keakraban. Wa fa'ala dzalik lil istinasi bil i'tibari ma bainahuma minal unsi fil asri hina ya'tihi bil wahyi. Nah, perbuatan laki-laki meletakkan kedua telapak tangan
ke kedua paha Rasulullah itu istiqnas, ya iya, karena itu saking penuh kasih sayang, saling menyayangi gitu kan, saling mengasihi gitu, dengan i'tibari ma bainahuma minal unsi, ya, menggambarkan bahwa di antara laki-laki dan laki-laki itu dan Rasulullah itu saling menyayangi fil asli dalam prinsipnya gitu. Saling menyayangi, saling menghormati, seperti itu. Artinya itu bahasa tubuh itu kelihatan. Kalau orang itu sayang, cinta, menghormati, memuliakan, atau menghina gitu kan, atau melecehkan, itu dari body language-nya, bahasa tubuhnya kelihatan. Nah, dengan seorang laki-laki yang ternyata Jibril itu meletakkan tangannya ke paha Rasulullah dengan begitu akrab, itu body language atau bahasa tubuh yang menunjukkan betapa akrab dan betapa mesra, betapa harmonis gitu, betapa akrab dan saling menghormati antara seorang laki-laki yaitu Jibril itu dengan Nabi Muhammad. Hina ya'tihi bil wahyi. Itu ketika laki-laki itu yang ternyata Jibril itu datang kepada Rasulullah dengan wahyu. Nah, jadi ini menarik. Wa qad jaa musarrahan bihadza, dan datang hadis itu ya kan dengan dijelaskan ya, dengan musarrahan itu sebagai penjelas gitu. Jadi kalau ini kalau di sini hatta ya'tihil bil wahyi, ini berarti artinya ini juga wahyu gitu. Jadi wahyu itu selain Al-Qur'an, itu kan ada istilah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Jadi engkau Muhammad itu tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, ya kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak lain apa yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Nah, ini juga teknik malaikat Jibril menyampaikan wahyu gitu, dalam pengertian ajaran Islam itu. Mungkin kalau misalkan di Al-Qur'an itu global ya, artinya masih belum terinci gitu kan, apa maksud di dalamnya yang ada dalam Al-Qur'an, maka yang merinci, yang menjelaskan isi Al-Qur'an itu melalui seperti ini, melalui penjelasan Rasulullah, melalui malaikat Jibril datang ke Rasulullah, kemudian bertanya tentang hal-hal yang penting dan didengarkan oleh para sahabat Rasulullah, seperti itu. Ya kan? Fi riwayatin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah wa Abi Dar haitsu qala wa du'a yadayhi ala rukbatayyin nabiyyi. Dan di dalam riwayat Nasa'i dari hadis Abi Hurairah dan Abi Dar, ya, ketika Umar berkata, seorang laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, kedua lutut Rasulullah. Kalau di atas kan fakhidai, paha ya, kedua paha Rasulullah, ini di atas rukbatayin Nabi, di atas lutut Rasulullah atau lutut Nabi. Qauluhu ini berarti kalau di Muslim, di Sahih Muslim itu
ala fakhidai, kalau di Nasai, ya Sunan Nasai itu rukbatain Nabi. Qauluhu fa ukhbiruni 'anil ihsan yakni bihi al-ikhlasa. Maksudnya perkataan Umar, ukhbiruni 'anil ihsan, berilah informasi kepadaku tentang ihsan. Maksudnya, ya kan? Maksudnya ini pertanyaan seorang laki-laki itu tentang ihsan itu adalah keikhlasan, al-ikhlas. Ada lagi yang mengatakan bahwa ihsan itu ya tasawuf gitu ya. Kemudian kalau Islam itu syariat, kalau teologi itu iman. Itu kalau di dalam hadis ini ada yang menjelaskan seperti itu. Wa yajuzu ayyughniya bihi ijadatal amali wa hadha tafsir akhassu minal awal. Ya boleh juga diharapkan, ya kan dengan ihsan itu ijadatul amal, memperbaiki amal. Jadi bisa ditafsirkan, ini juga tafsir yang lebih khusus dari yang pertama. Itu kan kalau ihsan bisa ada yang mengartikan ikhlas, dan ihsan juga bisa diartikan ijadatul amal, mewujudkan amal. Amal ibadah, amal soleh, amal-amal yang manfaat, seperti itu. Qauluhu an ta'budallaha ka'annaha tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, hadza min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik. Jadi Rasulullah itu menjawab ketika bertanya apa itu ihsan. Ya kan, Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu sungguh melihat engkau. Nah, perkataan ini adalah jawami'i kalimihi. Maksudnya jawami kalim itu kumpulan kalimat-kalimat Rasulullah yang pendek tapi mencakup makna yang sangat luas, makna yang sangat dalam. Itu. Jadi Rasulullah itu kalau ngomong tuh maqalla wa dalla, pendek gitu ya. Tapi poliponik. Poliponik itu mengandung banyak sekali makna gitu. Mengandung pelajaran yang sangat banyak kalau digali seperti itu. Sehingga soal ihsan saja satu baris yang jawami'i kalimnya Rasulullah itu bisa ditafsirkan oleh banyak ulama dan melahirkan disiplin ilmu tasawuf. Nah, tasawuf itu kan betapa banyak kitab tasawuf ya, dari penjelasan atau statement Rasulullah tentang ihsan yang cuman satu baris ini. Li'annahu syamila ya maqamal musyahadati wa maqamal muraqabati. Nah, karena ihsan ini mencakup derajat musyahadah. Musyahadah itu penyaksian atau penglihatan, persaksian kepada Allah, dan makom muraqabah, ya kan, makom yang dekat kepada Allah, seperti itu. Nah, jadi kalau makom musyahadah itu ya jadi seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalaupun toh engkau tidak melihat Allah, tapi sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Sehingga hidupnya itu selalu selalu menganggap dan sadar betul gitu bahwa sehari-hari itu selalu dipantau dan dilihat oleh Allah. Sehingga
berhati-hati, waspada, selalu berusaha tidak berpaling dari Allah, kemudian beramal soleh, ibadah, dan mendewasakan diri dengan berbagai hal-hal yang positif. Bayanu dzalika wa idahuhu anna lil abdi fi ibadatihi salatatu maqamatin. Nah, penjelasannya tentang ihsan ini bahwa bagi seorang hamba dalam beribadah itu memiliki 3 makom, memiliki 3 level atau stasiun spiritual. Al-awwalu, yang pertama, ayyaf'alaha 'alal wajhil ladzi yasqutu ma'ahu talabus syar'i. Nah, yang pertama, seorang hamba melakukan atau mengerjakan ibadah itu semata-mata hanya untuk menggugurkan tuntutan syariat, itu perintah syariat atau kewajiban syariat. Jadi makom yang paling rendah itu ketika seseorang beribadah tujuannya hanya menggugurkan kewajiban, itu menggugurkan perintah syariat. Itu bi antakuna mustawfiyata syuruti wal arkani. Nah, gambarannya seseorang itu ya yang penting mencukupi memenuhi syarat dan rukunnya gitu. Jadi misalkan mau perintah, Allah memerintahkan sholat gitu ya. Nah, bagi makom yang terendah ini, makom yang pertama ini, ketika melaksanakan sholat itu yang penting syarat dan rukunnya sholat terpenuhi. Lalu kemudian dilaksanakan, selesai, seperti itu. Atsani ayyaf'alaha kadzalika wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafati hatta ka'annahu yarallaha ta'ala wa hadza maqamuhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, level yang kedua adalah ketika seorang hamba melakukan atau mengerjakan ibadah kadzalika sama seperti yang level yang pertama, yaitu demi menggugurkan kewajiban dengan memenuhi syarat dan rukun ibadah dan tenggelam di lautan mukasyafah, tenggelam di luas dan dalamnya mukasyafah atau tersibaknya hati, terbukanya hati, itu kan mukasyafah, sampai orang itu atau hamba itu seakan-akan melihat Allah. Itu. Dan ini adalah makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kama qala wa ja'altu qurrata aini fi sholati, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku jadikan qurrata aini fi sholat. Qurrata aini itu yang menenteramkan hatiku di sholat. Nah, ini beda nih qurrata aini fi sholat dengan qurrata ayun dalam konteks surga neraka atau khurain itu. Qurrata ayun itu seseorang ketika sholat itu mendapatkan ketentraman, keasik masukan gitu ya, bersama Allah, seperti itu. Jadi makom yang kedua ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari makom yang pertama. Dia tenggelam di dasar laut mukasyafah, penyingkapan hati itu tersingkap seakan-akan melihat Allah, gitu kan. Dan ketika sholat dicontohkan di sini, hati itu tentram,
tenang, gitu kan. Lalu kemudian damai, gitu. Nah, ats-tsalitsu ay yaf'alaha kadzalik wa qad ghalaba 'alaihi annallaha ta'ala yushahiduhu. Wa hadza huwa maqamul muraqabah. Nah, yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, makom yang ketiga, seorang hamba itu beribadah atau melaksanakan ibadah kadzalika sama seperti yang pertama, yang kedua juga, yaitu untuk memenuhi atau menggugurkan kewajiban dengan apa? Dengan memenuhi syarat dan rukun ibadah plus dan gitu. Di dalam diri hamba itu terkuasai atau dikuasai satu worldview atau kesadaran lah ya, bahwa sesungguhnya Allah itu menyaksikanmu atau menyaksikan hamba tersebut. Nah, ini makom muraqabah gitu. Faqaluhu fa illam takun tarahu nuzulun an maqamil mukasafah ila maqamil muraqabah. Nah, perkataan Nabi, ketika engkau tidak melihat Allah, gitu kan, itu turun level dari makom mukasafah ke makom muraqabah. Nah ini, tapi ini berarti gini ya, antara makom yang kedua dengan makom ketiga ini, sebetulnya makom yang kedua itu lebih tinggi dari makom yang ketiga. Gitu. Karena kalau makom yang ketiga itu kan bahwa Allah itu melihatmu, tapi hamba itu tidak melihat Allah. Nah, ketika hamba itu tidak melihat Allah, gitu kan, dan Allah itu hakikatnya melihat hambanya, gitu. Nah, ketika tidak melihat Allah, gitu. Nah, ini berarti turun dari makom mukasafah ke makom muraqabah. Jadi yang kedua itu makom mukasafah, yaitu makomnya Rasulullah. Lalu kemudian yang kedua itu ya, yang kedua makom mukasafah, yang ketiga makom muraqabah. Makom muraqabah itu makom yang terus ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi fa in lam takun tarahu, ketika engkau tidak melihatnya, gitu ya. Ai in lam ta'budhu wa anta min ahlir ru'yati fa'budhu wa anta bihaitu ta'taqidu annahu yaraka fakullun minal maqamat ats-tsalatsati ihsanun. Nah, ketika Anda itu tidak beribadah kepada Allah, ya kan? Di mana Anda itu min ahli ru'ya, dari orang yang bisa melihat Allah dengan mata batinnya, dengan hatinya, fa'budhu, maka kemudian engkau beribadah kepada Allah. Artinya gini, ketika engkau tidak beribadah kepada Allah, lalu kemudian ketika itu engkau dapat melihat Allah dengan mata batinmu, gitu, dengan mata batin hamba itu. Kemudian hamba itu beribadah kepada Allah, ya kan? Dan engkau meyakini bahwa Allah itu melihatmu. Nah, itu kan jadi jadi makomnya itu makom yang ketergantungan pada diri, gitu, kepada diri, bahwa kalau aku melihat ya aku akan beribadah, gitu kan, seperti itu. Jadi makom muraqabah seperti itu. Tapi kalau makom musyahadah itu enggak. Jadi sudah selesai dengan dengan keraguan-raguan, sudah selesai, tidak ada keraguan-raguan. Dia sudah tenggelam dalam
lautan mukasyafah seperti itu. Nah, fakullun minal maqamat asalata iksan. Ya semua sebetulnya 3 makom tadi itu sebetulnya adalah iksan. Kayak iksan katanya. Illa kecuali annal ihsana alladhi huwa syartun fi sihhatil ibadah. Kecuali kalau dikatakan bahwa sesungguhnya ihsan itu syarat dari sahnya ibadah. Jadi maksudnya gini, 3 makom tadi itu kan, makom yang pertama hanya ingin menggugurkan kewajiban ibadah itu, lalu kemudian yang kedua ibadahnya seseorang yang makom mukasyafah itu selain untuk menggugurkan kewajiban juga tenggelam dalam lautan mukasyafah. Lalu yang ketiga itu musyahadah, makom muraqabah atau makom musyahadah. Nah, itu semua iksan semua. Kalau memang iksan itu adalah syarat sahnya ibadah. Karena dari ketiga makom itu memang sah semua ibadahnya, seperti itu. Ibadahnya itu sah semua. Karena ketiga-tiganya itu mementingkan yang paling utama adalah mustawfiyatus syurut wal arkan, memenuhi syarat dan rukun dari ibadah itu. Nah, kalau ihsan itu diterjemahkan secara sederhana katanya, sebagai rukun dari sahnya sholat, maka tiga makom itu adalah ihsan. Dan 3 makom itu ibadahnya sah, seperti itu. Innama huwa al-awwalu li'annal ihsana alladhi huwa fil akhiraini min sifatil khawas wa yata'adzaru min katsirin. Nah, tetapi ihsan itu yang pertama kalau dalam pengertian itu syarat sahnya ibadah, ya kan? Karena hakikatnya ihsan yang sesungguhnya gitu katanya, itu berada di 2 makom yang terakhir, yaitu makom mukasyafah dan makom muraqabah itu. Dan itu bagian dari khawas, orang-orang yang alim, orang yang excellency, par excellent, atau orang yang khusus dan sulit sulit min katsirin, dari orang banyak gitu. Jadi tidak banyak orang yang bisa mencapai makom mukasyafah, makom muraqabah atau musyahadah. Yang banyak itu makom yang pertama. Yang pertama itu ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban, memenuhi syarat dan rukun gitu ya. Qauluhu fa ukhbiruni anis saati ay an waqtil qiyamah. Nah, jadi malaikat yang malih rupa sebagai laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat itu, maksudnya tentang waktu kiamat. Nah, jadi waktu kiamat itu Rasulullah sendiri tidak tahu. Malaikat sendiri tidak tahu. Itu. Makanya ketika orang-orang ya, sebagian orang yang ya mengkonspirasikan tentang kiamat sudah dekat, kiamat tahun berapa sudah kiamat, seperti itu menyalahi atau su'ul adab kepada Rasulullah dan malaikat gitu ya. Jadi nguntap atau ngelunjak gitu. Rasulullah sendiri ya, dan malaikat itu tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Hanya Allah yang tahu. Karena itu hak prerogatif Allah. Nah, Rasulullah hanya tahu tanda-tanda kiamat. Sedangkan waktunya kapan tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Nah, ini ada orang baru kemarin sore gitu. Ada yang mengatakan kiamat itu tahun sekian gitu. Nah, ini kan gimana itu? Ya kan?
Rasulullah dan malaikat saja tidak tahu waktunya kapan. Gitu. Dan ternyata ada orang yang memprediksi kiamat tahun sekian. Ternyata tahunnya itu yang ditentukan oleh orang itu sudah berlalu. Ternyata tidak kiamat juga gitu. Iya kan? Nah, jadi itu yang paling misteri adalah waktu kiamat. Qauluhu mal mas'ulu anha ay an waktiha. Jadi apa yang ditanya ya kan dari orang yang tanya itu ya tentang waktu kapan kiamat terjadi. Qauluhu bi a'lam minasail ay anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Kata Rasulullah, tadi kan malaikat bertanya kapan waktunya terjadinya kiamat. Kata Rasulullah kan orang yang bertanya itu lebih mengerti dari orang yang ditanya. Maksudnya anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Engkau malaikat tidak tahu kan gitu. Waktunya terjadi kiamat itu kapan? Sama, saya juga nggak tahu gitu maksudnya. Saya juga nggak tahu gitu. Fal murad at-tasawi fi nafyil ilmi fi waqtiha. La tasawi fil ilmi bi waqtiha. Nah, fi nafyil ilmi bi waqtiha la tasawi fil ilmi fi waqtiha. Nah, ini maksudnya itu tasawi. Tasawi itu setara, sepadan antara Rasul Nabi Muhammad dengan malaikat itu sepadan dalam hal apa? Dalam hal tidak mengetahui waktunya kiamat gitu. Nah, tidak dalam pengertian setara atau sama dalam mengetahui waktunya kiamat. Gitu. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan malaikat ya kan, itu sama-sama tidak tahu itu kapan waktunya kiamat terjadi itu. Nah, apalagi kita orang-orang, kalau kata orang Cirebon, cengkeromet gitu ya. Makanya orang awam gitu ya, orang biasa saja gitu. Mengaku-ngaku tahu kapan waktunya kiamat lah, itu jauh, jangan tidak boleh seperti itu. Qauluhu an amaratiha bi fathil hamzah ay alamatiha kama qala fil misbah al amaratu al alamah waznan. Nah, jadi seorang laki-laki itu, malaikat yang malih rupa menjadi laki-laki itu kan tanya tentang amaratiha, tanda-tanda kiamat. Maksudnya amaro itu alamat atau tanda-tanda sasmito tentang kiamat gitu. Nah, perlambang-perlambang apa aja gitu tanda-tandanya. Nah, amaro itu adalah alamat itu. Wa amal amaroh wa amal imaroh, sedangkan kalau amaroh dibaca fathah hamzanya itu alamat atau tanda-tanda. Tapi kalau imaroh hamzanya dibaca kasroh ya bi kasriha fahiya al wilayatu wal imamah. Nah, imaroh ya maknanya adalah kekuasaan atau kepemimpinan atau raja, ratu, presiden gitu, pemimpin, imaroh gitu. Wal muradu alamatuha as-sabiqatu wal muradu alamatuha as-sabiqatu 'alaiha wa muqaddimatuha lal muqaranatu al mudayyiqatu laha katulu syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah. Nah, jadi yang dimaksud tanda-tanda kiamat yang sudah dijelaskan dalam hadis yang di depan tadi oleh Rasulullah itu, ya kan, itu ya muqaddimah saja, bukan tanda yang
bukan tanda yang mengiringi kiamat gitu. Jadi gini, ada tanda-tanda awal gitu kan. Ada tanda-tanda yang memang tanda-tanda itu mengiringi atau hubaila, sebentar lagi kiamat tuh. Ada tanda-tanda yang masih kiamat masih jauh gitu loh. Tapi ada tanda-tanda gitu menuju kiamat tapi masih jauh. Nah, ada tanda-tanda al-muqaranah al-mudhayiqah laha. Jadi tanda-tanda yang membarengi gitu loh. Membarengi kiamat. Seperti katulu isyamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari barat gitu. Biasanya dari timur, dari barat gitu. Dan keluarnya dabbah, binatang. Dabbah itu binatang yang seperti kambing, gibas, ya kan. Jadi yang banyak seperti kambing gibas gitu ya. Nah, gitu. Walihada qala antalidal ammatu rabbataha wa fi riwayatin rabbaha. Ya, ini beda kalimat aja. Ada rabbataha di riwayat yang lain rabbaha. Maksudnya ciri dari kiamat itu, kata Nabi, perempuan budak itu melahirkan tuannya. Tuannya ada rabbataha, ada rabbaha. Nah, ini ciri-ciri kiamat katanya. Ini kan dicontohkan dalam novelnya Pramudia Anantatur itu, di tetraloginya itu kan, ada seorang budak, ya perempuan Indonesia dijadikan budak oleh orang Belanda. Nah, namanya budak itu Nyai Ontosoro. Nah, Nyai Ontosoro melahirkan Minke gitu kan. Nah, itu sebetulnya ya meskipun itu novel fiktif, tapi itu kan menggambarkan realitas bahwa perbudakan itu bukan hanya ada di Islam tapi di Barat, di seluruh dunia. Sebelum perbudakan dihapus, yaitu masih menjadi fenomena lumrah pada waktu itu. Nah, ini tapi ciri-ciri kiamat itu ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Karena apa? Karena digauli oleh majikannya. Jadi majikan laki-laki menggauli budak perempuan, lahir anak. Lah, anak akhirnya kan menjadi majikan ibunya kan begitu. Nah, tapi ini nanti ada penjelasan apa yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah ini. Wa ikhtalafa fi ma'naha ala aqwalina. Terjadi perbedaan pendapat ya kan tentang makna riwayat tentang talidul almatu rabbataha atau rabbaha ini. Makna apa sih maksudnya Rasulullah itu? Ciri-ciri kiamat kok seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Nah, ini ada beberapa pendapat. As-sahhuha, yang paling asoh pendapat itu, annahu ikhbarun an kathratis sarori wa auladihinna wa anna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Nah, maksudnya adalah informasi banyaknya sarori. Sarori itu budak-budak perempuan yang hasil rampasan. Jadi dalam zaman dulu itu kalau perang yang menang itu kan dapat dapat ghanimah. Maksudnya ghanimah pampasan perang. Nah, di antara pampasan perang itu adalah sarori. Sarori itu adalah perempuan-perempuan yang ditundukkan itu dari daerah yang ditundukkan itu, dan anak-anaknya juga gitu. Nah, setelah misalkan yang menang itu menguasai daerah itu, di antara juga memposisikan
sebagian perempuan sebagai budak gitu kan, dan melahirkan anak dari sayyidnya. Wa anna waladaha min sayyidiha min manzilati sayyidiha, dan anaknya itu dilahirkan, ya kan, yang anak yang dilahirkan dari budak perempuan itu dari majikannya, di mana anak yang dilahirkan dari majikannya itu memposisikan posisi bapaknya. Itu artinya budak itu digauli oleh majikannya, hamil, lalu kemudian lahir seorang laki-laki, anaknya. Nah, anaknya posisi sosial atau posisi keluarganya pada kemudian hari diposisikan pengganti dari bapaknya. Nah, berarti kan ibunya ini sebagai budak anaknya. Li'anna malal insani so'irun ila waladihi wa qad yatasarrafu fihi fil hali tasarrufal malakaini imma bil idni au bil qarinatil hali. Nah, ini karena harta manusia itu, ya kan, jatuh atau menjadi milik anaknya. Itu. Jadi harta karena ya kalau zaman dulu ya, yang namanya budak itu bagian dari harta benda yang diwariskan kepada anaknya. Ketika bapaknya meninggal, nah bapaknya punya budak, maka budak itu diwariskan ke anaknya, gitu. Nah itu kan ya seketika itu anaknya itulah yang bisa mengendalikan harta warisan dari bapaknya. Ya seperti halnya mentasarufkan bagi pemilik harta, ya kan, baik atas izin atau dengan tanda-tanda yang diberikan gitu. Au urifal isti'mal, atau dengan urupnya perlakuan ya pada umumnya bagaimana yang berlaku seperti itu. Nah, wa abbara ba'duhum bi an yastawliya al-muslimuna ala biladil kuffar fatukthira sarari fayakunu waladul ammati min sayyidiha bi manzilati sayyidiha li syarafihi li abihi. Nah, ini. Nah, sebagian ulama mengatakan digambarkan bahwa orang Islam dulu itu menguasai negara-negara kafir. Kemudian banyak sarori, banyak budak perempuan. Nah, kemudian ya kan, budak perempuan itu melahirkan anak dari majikannya yang kemudian hari menggantikan posisi bapaknya gitu. Karena apa? Ya karena mulianya anak itu berdasarkan mulianya bapaknya gitu. Jadi meskipun anak itu lahir dari perempuan budak, tapi ya karena kan ini kan patriarkis ya. Patriarkis itu berdasarkan kemuliaan dan nasab itu ke laki-laki gitu. Meskipun ibunya budak, kalau bapaknya itu saudagar atau juragan, majikan ya, maka anaknya itu dinisbatkan ke kemuliaan bapaknya seperti itu. Nah, sebetulnya ya soal rampasan perang ya, pampas perang itu kan ada buku tentang pampasan perang zaman dulu ya. Kalau ini kan bukan hanya zaman dulu ya, sebenarnya kalau prakteknya kalau perang itu ya perang gitu. Kayak misalkan Indonesia berhasil mengalahkan
Belanda dan Jepang misalkan. Nah, Indonesia itu mendapatkan pampasan perang, gitu kan. Rampasan perang banyak, kayak misalkan meskipun ya pada prakteknya itu dari kerja Rodi, Romusa gitu ya. Tapi itu desain, pemikiran, infrastruktur dan lain sebagainya dulu adalah kebijakan Belanda, kebijakan kolonial gitu. Nah, ketika kolonial dikalahkan oleh bangsa Indonesia, mereka hengkang pergi ke negara asalnya, semua ya kan harta benda dan semua infrastruktur kayak misalkan kereta api, bangunan-bangunan dan semuanya pokoknya itu dirampas oleh Indonesia. Kemudian ada setelah Bung Karno jadi presiden itu kan ada nasionalisasi peninggalan kolonial Belanda dan Jepang seperti itu, pampasan. Jadi ini makanya biar kita tidak menyudutkan Islam. Jadi ya memang realitas sejarah gitu, realitas sejarah masa lalu atau realitas sejarah dalam peperangan ya seperti itu. Kalau orang Muslim menguasai negara kafir, yaitu di situ ada rampasan perang. Begitupun sebaliknya, gitu kan? Ya orang-orang Inggris, ya kan, Belanda, Italia, Prancis, Portugis, itu kan dulu itu kan ketika menjajah merampas kan, bukan hanya merampas, itu merampok kan begitu. Nah, jadi sama saja gitu. Kan kadang ada pemikiran Barat yang menyudutkan Islam, padahal mereka juga sama melakukan hal yang sama seperti itu. Karena memang undang-undang perang atau realitas perang ya seperti itu. Kalau saling menundukkan, itu siapa yang menang maka dia yang menguasai kan begitu. Nah, yang pecundang yang kalah ya apa boleh buat, tak berdaya kan seperti itu. Nah, tsaniha anna ma'naha annal ima'a talidul muluka fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi id huwa sayyiduha. Nah, ya kan. Yang kedua, ya penafsiran pendapat yang kedua, makna dari perempuan budak melahirkan majikannya itu maksudnya adalah betapa banyak budak perempuan itu melahirkan pemimpin gitu. Sedangkan ibunya itu menjadi rakyatnya. Gitu. Idhuwa sayyiduha karena anaknya itu adalah pemimpin ibunya. Ini penafsiran yang kedua ya, pendapat yang kedua. Jadi betapa banyak budak perempuan itu melahirkan pemimpin. Contohnya apa? Nidhamul Muluk itu raja dari para budak yang terbit di mana? Di Mesir. Jadi Mesir itu pernah punya sejarah dipimpin oleh para budak. Raja itu. Jadi rajanya budak, wakilnya, menterinya, apanya itu perdana menteri dan itu para budak yang dilahirkan oleh ibunya yang budak. Seperti itu. Nah, tapi gitu ya, ada juga gitu yang melahirkan ulama. Jadi perempuan budak itu melahirkan para ulama. Ada istilahnya mawali itu. Kalau di sejarah ya,
karya Ahmad Amin, kayak misalkan di Duhrul Islam, Dohal Islam, Fajrul Islam itu ada mawali gitu, yang melahirkan para ulama-ulama besar. Contohnya ya, tolong dikoreksi kalau salah, Hasan Basri gitu. Dan ulama-ulama besar yang lain itu dilahirkan dari ibu seorang budak, tapi menjadi ulama besar gitu. Jadi ada perempuan budak itu, ya kan, innal imatalid al muluk, banyak juga melahirkan seorang raja, banyak juga melahirkan para ulama seperti itu. Nah, thalithuha anna ma'nahu tufsadu ahwalun nasi fayukatsiru bai'u ummahatil auladi fi akhiriz zaman. Nah, ini pendapat yang ketiga, itu kan, makna dari perempuan amat melahirkan majikannya itu maksudnya rusaknya ahwalun nas, perilaku manusia itu rusak, kemudian banyak terjadi jual beli perempuan amat, ummahatil aulad. Jadi ummahatil aulad itu perempuan amat atau budak yang melahirkan anaknya fi akhir zaman, di akhir zaman. Fayukatsiru tirdaduha fi aidil mustarina hatta yastari biha ibnuha min ghairi ilmin annaha ummuhu. Ya kan? Nah, kemudian setelah fenomena banyaknya jual beli ummahatil aulad, perempuan budak yang melahirkan anak-anaknya, kemudian itu karena terjadi apa? Terjadi bolak-balik, ya kan, bolak-balik, mondar-mandir bolak-balik di tangan para pembeli, itu kan. Jadi kayak piala bergilir gitu loh. Jadi misalkan ada perempuan budak ini dibeli si A, lalu kemudian setelah itu si A ini misalkan menggauli, punya anak, lalu kemudian si A menjual lagi, kemudian dijual sama si B, seperti itu. Kemudian si B-nya menggauli, lahir anak, kemudian si B menjual, lalu kemudian dijual si C, seperti itu. Sampai kejadian anaknya itu membeli ibunya sendiri tanpa tahu bahwa budak perempuan yang dia beli itu adalah ibunya. Itu. Wa min dzalika yukatsirul uquq fil aulad fayu'amilu al waladu ummaha bima yu'amilu as-sayyidu amatahu minal ihana wasyabbi. Nah, maka terjadilah uququl aulad. Jadi anak-anak yang durhaka, itu anak-anak yang durhaka, bahkan dia tidak tahu itu ibunya, itu kan, dibeli, lalu kemudian anak itu memperlakukan ibunya, ya kan, seperti perlakuan majikan terhadap budaknya, minal ihana wasyab, dari pelecehan, penghinaan, sumpah serapah, membentak-bentak, seperti itu. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ibunya. Artinya zaman di mana tidak ada hukum perbudakan itu dihapuskan, seperti itu. Qauluhu wa intaro al-hufata bidomil ha al-muhmala jam'u hafin huwa man la
na'la fi rijlihi. Nah, ini kan tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, ketika Anda melihat hufat. Hufat itu dibaca ha, dhamma haknya, jamak dari hafin, hufat. Nah, yang dimaksud dengan hufat atau hafin itu adalah orang yang tidak memiliki sandal di kakinya, jadi telanjang kaki gitu ya. Wa qaluhu al-aurat jam'u arin wa huwa man la syai'a ala jasadihi. Dan tanda kiamat yaitu aurat. Aurat itu jamak dari arin, yaitu orang yang tidak ada apa-apa di tubuhnya. Maksudnya tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Artinya telanjang. Jadi tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, adalah ketika banyak orang yang telanjang di publik. Tuh, pakai celana dalam doang gitu ya, atau bahkan ya kalau zaman sekarang kan di HP seperti itu banyak yang telanjang. Ini kata Rasulullah, ini ciri-ciri dari kiamat gitu. Tapi amaro itu ya soal waktu tidak ada yang tahu gitu. Ini hanya tanda-tanda saja gitu. Qaulu al-alat bi fathil lam al-mukhaffafah jam'u ailin. Wal alatu hiya fi taqdiri fa'alatin mitla kafirin wa kafaratin ma'nahu al-fuqara. Jadi alah itu adalah orang-orang fakir. Ya, dibaca fathah lamnya dengan ringan, itu jamak dari ail. Ail itu wazan dari fa'alah, seperti kafir, kafaroh gitu ya. Qauluhu ru'a asy-syai bikasir ra'i wal mad jam'u ra'in. Jadi ru'a itu jamak dari ra'in. Ra'in itu orang yang menggembala gitu. Ru'a berarti para penggembala. Wa amma ru'a bid-dhammi ru'a berarti ya. Fala budda minatta al-marbuta mitaqadin wa qudat gitu ya. Ru'at gitu ya. Qadin, qudot gitu ya. Kama fil misbah, sebagaimana dalam kitab misbah. Wa aslur ra'i al-hifdu wasya'u bil hamzah al-ghanam jam'u syatin. Wa huwa minal jumu'i allati yufarriqu bainaha wa baina wahidiha bil ha'i. Wa tajma'u aidan ala yahin bil ha' wa khassahum bid dzikri li annahum ahlul badiyah. Ya, jadi ra'in itu artinya ra'i itu menjaga kambing gitu ya. Sya'u itu ada dengan hamzah itu artinya ghanam, kambing. Jamak dari syatin gitu. Itu kan jamak jamak yang membedakan ya di antara jamak dengan mufradnya dengan hak gitu. Syatin, syahin ya. Dan dijamakkan dengan syahin. Jadi jamaknya syahin, mufradnya syatin, syatun gitu. Ya, Nabi mengkhususkan ru'aus syah itu dituturkan li annahum ahlul badiyah, karena ru'aus syah itu ahlul badiyah. Jadi para penggembala kambing itu adalah ahlul badiyah. Ahlul badiyah itu kalau dalam kitab Tarikhul Ibar bil Mubtada wal Khobar wa man asaruhum min dawil akbar atau Tarikh Ibnu Khaldun lah ya, panjang sekali judul Tarikh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi manusia kelas sosial itu ada dua, ahlul badiyah, ada ahlul hadari. Ahlul hadara. Ahlul badiyah itu orang nomaden, orang pedalaman gitu. Sedangkan ahlul hadarah itu orang yang masyarakat berperadaban, masyarakat kota. Nah, ru'ahus syah itu ahlul badiyah, biasanya orang-orang yang pedalaman gitu. Kan tidak ada
misalkan di Rasuna Said orang ngangon kambing kan nggak ada kan, atau di Kuningan ya kan, di pusat-pusat kota kan nggak ada yang penggembala kambing itu. Nanti ya kan bertabrakan dengan banyak kendaraan gitu ya. Qauluhu yatatawaluna fil bunyan ay yatabahawna fi irtifaihi wal qasdi minal hadis al ikhbar an tabdilil hal wa taghayyuruhu bi an yastawliya ahlul badiyah wal faqah alladzina hadhihi sifatuhum ala ahlil hadarah wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabah. Nah ini menarik nih. Jadi Nabi juga kan menjelaskan ciri-ciri dari kiamat itu adalah yatatawaluna fil bunyan. Maksudnya yatatawaluna itu adalah pamer-pameran dalam tinggi-tinggian rumah, bagus-bagusan rumah gitu ya. Jadi pamer-pameran, dipamerkan, loh ini loh rumah saya, diviralkan, ini rumah saya bagus, ini rumah. Nah itu ciri-ciri kalau pamer-pamer rumah gitu ya. Nah maksud dari hadis itu menginformasikan ya kan tentang perubahan keadaan atau dinamika keadaan, bahwa ahlul badiyah ya, ahlul badiyah itu maksudnya orang kampung itu menguasai, orang kampung miskin gitu ya, yang dari pedalaman ya, itu menguasai orang kota gitu, ala ahlil hadarati. Lalu kemudian orang kampung itu memiliki kuasa bil qahri wal ghalabah, dengan menekan, menguasai gitu. Jadi ciri-ciri dari kiamat itu ketika orang kampung katanya itu menguasai orang kota. Kalau kita lihat ya fenomena urban ya kan, atau fenomena sosial politik itu kan sekarang banyak orang kampung menjadi ketua partai gitu kan, banyak orang kampung menjadi menteri dan lain sebagainya, sementara orang kota menjadi kuli misalkan, contoh gitu ya kan. Itu kadang-kadang direkturnya itu orang kampung, karyawannya orang kota, seperti itu. Nah itu kata Rasulullah ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat tuh. Nah, artinya ini maksudnya geli, ternyata kok perkataan Rasulullah itu kok terjadi sekarang seperti itu. Itu. Kemudian fatak suru amwaluhum wa tattasi'a fil khutami ay fil faniyati wa hiya al mata al katsir al hammah fatusrafu himamuhum ila tasjidil bunyan ay tatwilihi wa raf'ihi bil jassi. Ya kan. Kemudian ya kan, hartanya banyak ya kan, orang kampung ini hartanya banyak gitu, dan luas ya kan. Harta yang rusaknya ya kan, di dalam harta yang rusak artinya mata, harta yang banyak ya kan, tujuannya banyak, lalu kemudian tujuan harta benda itu ditasarufkan kepada tasdidil bunyan, mengokohkan atau meninggikan, memoles, memperbaiki, menghebatkan bangunan-bangunan, artinya meninggikan bangunan ya kan. Dengan apa? Bil jasi. Jasi itu lip. Nah, jasi itu, jadi ini sudah ada lip ini di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi hartanya diinvestasikan, itu maksudnya lah gitu loh, enaknya, dalam membangun gedung-gedung
pencakar langit, gedung-gedung tinggi dengan plus ada liftnya seperti itu. Nah, wa himmati bil kasri awalul al azm. Jadi himmat itu tujuan atau cita-cita. Jadi cita-citanya banyak menginvestasikan hartanya itu untuk pembangunan rumah gitu, gedung gitu kan. Wa qad yutlaqu 'alal azmi al-qawi kama fil misbah. Ya. Artinya azam itu juga bisa diartikan qawi, himmah itu diartikan azam al-qawi, cita-cita yang kuat, tujuan yang kuat, sebagaimana dalam kitab Misbah. Qauluhu tsumma utliqa ay ar-rajul as-sa'il amma dzukira. Wa qauluhu falabitha ay an-nabi ay istamarra sakitan anil kalam fi hadhil qadiyah wa jaa fi riwayatin falabittu bita'in madmumatin fayakunu amr wa huwa al-mukhbir bidzalik an nafsihi. Ya, lalu kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya tentang yang masalah yang sudah disebutkan tadi itu. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiam, ya kan, terus berdiam, tidak mengeluarkan kata-kata apapun tentang apa yang dibicarakan tadi. Artinya sudah cukup seperti itu saja. Dan kemudian datang di dalam satu riwayat falabittu, dibaca tak, kemudian taknya dibaca dhammah, dan Umar sendiri yang mengkabarkan gitu. Jadi Umar yang mengkabarkan, tapi Rasulullah hanya sekali peristiwa itu, kemudian yang mukhbir bidzalik itu yang memberi kabar, menginformasikan, yang memviralkan lah ya. Yang memviralkan tuh Umar gitu. Qauluhu malyan bitasdidil ya ay zamanan katsiran wa kana dzalika zaman salatan. Kama jaa fi riwayat Abi Dzar wa Tirmidzi wa ghairihima. Ya kan banyak sekali zaman gitu. Ya kan tiga masa sebagaimana dijelaskan di riwayat Abu Dzar, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi diviralkan terus oleh Sayyidina Umar gitu. Di 3 masa. Qauluhu qala ya Umar atadri minasail qultu wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, sebagaimana perkataannya Umar, Rasulullah berkata, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Nah, kata Umar, aku berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Rasulullah menjawab, yang bertanya itu adalah Jibril. Jibril yang datang kepada kita untuk mengajari kalian semua tentang agama kalian, yaitu Islam. Ay qawaida dinikum, artinya kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip agama kalian. Fa fihi anna dina ismun li thalathati al-islami wal imani wal ihsani. Nah, di dalam hadis ini gitu kan, ingin menyatakan bahwa sesungguhnya agama itu adalah satu nama bagi 3 hal. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Jadi ad-din ismun li thalathah. Jadi trilogi. Bukan trinitas ya. Jadi trilogi gitu. 3 in 1. 3 in 1. Jadi Islam, iman, ihsan, itulah agama. Gitu. Jangan dipisah-pisah seperti itu. Wa fuhima minhu innahu yustahabbu lil muallimi tanbihu talamidatihi. Nah, jadi dipahami dari hadis itu bahwa yustahab, disunahkan itu kan bagi bagi guru itu kan memberi peringatan
pada murid-muridnya. Walir roisi tanbihu atba'ihi ala qawaidil ilmi, dan bagi pemimpin juga harus memberi peringatan kepada para pengikutnya tentang kaidah-kaidah ilmu. Wa ghoribil waqi'i talaban li naf'ihim wa faidatihim qalahu al-fatani. Selain kaidah ilmu, ya kan, gharaibul waqi, persoalan-persoalan yang rumit, yang gharib, yang aneh-aneh gitu. Karena apa? Karena kita demi mencari kemanfaatan dan faedah gitu. Artinya gini, jadi seorang guru, ya Rasulullah itu memposisikan jadi guru plus jadi pemimpin ya bagi umatnya, bagi para sahabatnya gitu. Nah, sehingga Rasulullah senantiasa memberi peringatan kepada murid-muridnya sebagai guru, ya, sebagai pemimpin yang memberi peringatan kepada pengikutnya tentang kaedah-kaedah, tentang kaedah-kaedah ilmu pengetahuan, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, tentang gharaibul waqi', jadi tentang persoalan-persoalan yang rumit, itu kan, persoalan-persoalan yang jarang terjadi gitu. Talaban li naf'ihi wa faidah, karena demi untuk mencari kemanfaatan dan faedahnya gitu. Qalahu, nah ini perkataannya al-Fatani. Fatani itu ulama dari Patani, itu Patani. Nah, itu salah satu dari guru atau teman atau hanya sekedar dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani kan hidup di Mekah, termasuk Ahlul Hijaz yang komunitasnya komunitas Nusantara. Nusantara itu dulu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, ya kan, dan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan sampai Madagaskar gitu. Madagaskar itu bahasanya sebagiannya dari serapan dari bahasa Jawa. Vitu, Valu gitu kan. Gitu. Vitu itu 7 ya, Valu itu 8 gitu. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah rukun iman ya ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.